Ini Margaret. Kalian bisa panggil ibu, bisa panggil kakak. Iya, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang bayi baru lahir. Di sini ada poin-poin yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, bayi baru lahir normal, bayi baru lahir bermasalah, kelainan-kelainan pada bayi baru lahir, trauma pada bayi baru lahir, neonatus berisiko tinggi, kegawat daruratan, neonatus bayi dan anak balita dengan penyakit yang lazim terjadi. Hari ini hadir semua kan? Hadir, Bu. Jadi nggak perlu diabsen. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bayi baru lahir normal. Bayi baru lahir normal adalah suatu kondisi di mana bayi baru lahir melalui jalan lahir dengan presentasi kepala secara spontan, tanpa gangguan, menangis kuat, nafas secara spontan dan teratur, serta berat badannya itu antara 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Klasifikasi bayi baru lahir dibedakan menurut 3 kategori. Yang pertama, neonatus menurut masa gestasi. Ada yang bisa menjelaskan neonatus menurut masa gestasi? Neonatus berarti bayi yang lahir sesuai dengan usia kehamilan, yang maksudnya usia kehamilannya itu normal. Menurut masa gestasi? Masa kehamilan? Iya. Iya. 40 minggu atau 30. Neonatus cukup bulan, Cukup bulan, kurang bulan, ada yang lebih bulan. Oh. Yang kedua, neonatus menurut berat lahir. Ya, Kalau berat lahir, kalau di bawah 2.500, 2.500, Kalau kurang dari BBM. BBM itu di bawah 200. 2.500. BBSLR. BBSLR. ya ada. Berat badan itu. Sangat rendah. BBSLR. Dan berat lahir terhadap masa. Berat lahir. Ada yang bisa dijelaskan berat lahir terhadap masa? Itu berat lahir bayi itu sesuai dengan Masa kehamilan. Oh. Terus masa gestasi. Yang berikutnya pengkajian fisik bayi baru lahir. Yang pertama itu kita mempelajari hasil anamnesis meliputi riwayat hamil, riwayat persalinan dan riwayat keluarga. Yang kedua menilai skor Apgar-nya, melakukan resusitasi neonatus apabila bayi tersebut asfeksia atau nafasnya menggap-gap. Yang berikutnya melakukan perawatan tali pusat, memberikan identifikasi bayi dengan member kartu bertuliskan nama ibu diikat di pergelangan tangan atau kaki. Yang berikutnya melakukan pemeriksaan fisik dan observasi tanda vital, meletakkan bayi dalam kamar jika keadaan umum baik atau dalam inkubator jika ada indikasi, misalnya bayi prematur. Menentukan tempat perawatan, rawat gabung, rawat khusus atau rawat intensif. Yang berikutnya melakukan prosedur rujukan apabila ada indikasi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pemeriksaan umum pada bayi baru lahir. Yang pertama itu pernafasan. Ada yang tahu nggak pernafasan normal pada bayi baru lahir? 40 sampai 60 Sampai kali per menit. Yang berikutnya warna kulit. Kalau denyut jantungnya 120 sampai 160. Kita lihat tadi. Iya, Bu. Suhu aksial itu suhu badan. Postur dan gerakan, kurus otot atau tingkat kesadaran, ekstremitas, kulit, tali pusat dan berat badan. Yang berikutnya pemeriksaan fisik atau head to toe. Itu pemeriksaan kepala. Pada kepala itu kita lihat apakah dia ada hidrosefalus. Ada yang tahu hidrosefalus itu apa? Adanya cairan di dalam kepala. Pada mata kita lihat apakah dia apakah dia iberik atau alemis. Terus telinga, hidung, mulut. Kalau pada mulut itu kita lihat apakah dia labiofisis, leher, clavicula dan lengan tangan, dada. Kalau pada abdomen itu kita lihat pemeriksaan tali pusatnya.
Terus genitalia kalau pada laki-laki apakah skrotumnya sudah turun atau belum. Terus kalau pada perempuan itu kita lihat labio mayor sama labio minornya. Labio mayor. Ya, betul. Labio minora. Skrotum yang turun atau testis yang turun? Skrotum. Testis yang turun. Anus. Iya, betul. Pemeriksaan kulit, refleks, abdomen dan eliminasi. Yang berikutnya kita masuk ke bayi baru lahir bermasalah. Bayi dengan masalah adalah suatu penyimpangan yang dapat menyebabkan gangguan pada neonatus, bayi dan balita apabila tidak diberikan asuhan yang tepat dan benar. Yang pertama itu aspeksia neonatorum, suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan asam aram dari tubuhnya. Yang kedua, perdarahan tali pusat, yaitu perdarahan yang terjadi pada tali pusat bisa timbul karena trauma penyikatan tali pusat yang kurang baik atau kegagalan proses pembentukan trombus. Yang berikutnya, kejang neonatus adalah suatu gejala penting yang akan adanya penyakit lain sebagai penyebab kejang atau adanya kelainan susunan saraf pusat. Penyebab utama dari kejang neonatus itu kelainan bawaan pada otak, sedangkan sebab sekunder adalah gangguan metabolik atau penyakit lain seperti penyakit infeksi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, ini kelainan-kelainan pada bayi baru lahir. Tadi sudah dijelaskan labioskisis dan labiospalatoschisis. Kalau labioskisis itu adalah kelainan kongenital suming yang terjadi akibat kegagalan fungsi atau penyatuan prominum maxillaris dengan prominum nasalis medial yang diikuti disrupsi kedua bibir, rahang, dan palatum anterior. Terus yang kedua, atresia esophagus, gangguan pembentukan dan pergerakan lipatan pasangan kranial dan satu lipatan kaudal pada usus depan primitif. Yang ketiga, atresia rectum dan atresia anus, yaitu kelainan kongenital anus, di mana anus tidak mempunyai lubang untuk mengeluarkan feses karena terjadi gangguan pemisahan kloaka yang terjadi pada saat kehamilan. Izin ya, Bu. Iya. Yang berikutnya, trauma pada bayi baru lahir. Di sini ada caput succedium dan cephalhematom. Perbedaan antara caput succedium dan cephalhematom itu, kalau caput succedium itu dia merupakan udem subcutis akibat penekanan jalan lahir pada persalinan rongga kepala berbentuk benjolan yang segera tampak setelah bayi lahir dan tak berbatas tegas dan melewati batas sutura. Pembengkakan pada kepala karena adanya penumpukan darah yang disebabkan oleh perdarahan, itu cephalhematom. Oh, kalau kapus succedium itu cairan aja, Bu? Iya, kalau cephalhematom itu baru darah. iya darah. Yang berikutnya, neonatus berisiko tinggi. Neonatus dengan berisiko tinggi, bayi baru lahir atau neonatus yang meliputi umur 0 sampai 28 hari. Kehidupan pada masa neonatus ini sangat rawan karena dia memerlukan penyesuaian fisiologik agar bayi di luar kandungan itu dapat hidup sebaik-baiknya. Di sini ada beberapa keadaan bayi baru lahir dengan risiko tinggi. Yang pertama itu sindrom gawat nafas. Adalah suatu keadaan kekurangan oksigen yang terjadi dalam jangka waktu relatif lama sehingga mengaktifkan metabolisme anaerob yang menghasilkan asam laktat. Yang berikutnya, kejang adalah suatu gangguan terhadap fungsi neurologis atau saraf yang seperti tingkah laku motorik atau fungsi otonom. Kegawat daruratan, faktor-faktor yang menyebabkan kegawat daruratan pada neonatus. Yang pertama, faktor kehamilan. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, Pak. Kegawat daruratan pada bayi. Misalkan kehamilan dengan apa gitu. Perkembangannya agak meningkat gitu kan.
disleksia. Oh gitu. Iya Bu. Ataukah apa sih kehamilan dengan diabetes mellitus? Bayi Bayi besar. besar. Oke. Nah, seperti itu. Yang kedua faktor pada partus. Ada yang bisa menjelaskan faktor pada partus? Macet. Kalau faktor pada bayi, Aspeksi. Ya itu kalau misalkan dia anemia, BBLR itu bayinya. atau seperti tadi kehamilan dengan DM. Ada yang bayinya besar. Oke lah. Yang berikutnya neonatus bayi dan anak balita dengan penyakit yang lazim terjadi. Di sini ada bercak mongol, yaitu bercak datar normal yang berwarna biru kehitaman yang biasanya terlihat di bagian punggung. Biasanya orang awam itu sebutnya apa sih? Tanda lahir. Tanda lahir. Nah, yang berikutnya hemangioma, suatu tumor jaringan lunak atau tumor vaskular jinak yang disebabkan oleh proliferasi atau pertumbuhan yang berlebihan dari pembuluh darah yang tidak normal dan dapat terjadi pada setiap jaringan pembuluh darah. Yang berikutnya furunkel adalah peradangan pada folikel rambut, kulit, dan jaringan sekitarnya yang sering terjadi pada daerah bokong, kuduk, aksila badan, dan tungkai. Furunkel yang terbentuk pada lebih dari satu tempat biasanya disebut dengan furunkulosis. Yang berikutnya miliariasis, yaitu miliariasis disebut juga dengan Pseudomonas lycanthropicus atau biang keringat. Nah, miliariasis ini adalah dermatosis yang disebabkan oleh retensi keringat akibat tersumbatnya pori kelenjar keringat. Yang terakhir diare. Diare adalah pengeluaran feses yang tidak normal dan cair. Bayi dinyatakan diare itu apabila dia sudah lebih dari 3 kali buang air besar, sedangkan neonatus dikatakan diare apabila dia sudah lebih dari 4 kali buang air besar. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang mengerti mungkin? Adik-adik? Jelas Bu. Udah pada ngantuk ya? Iya Bu. Kabar Bu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Adik-adik. Bentar, Mal, ulang. Bentar ya, gue iniin. Kenapa? 2, 3. Selamat siang adik-adik. Siang. Perkenalkan, saya Margaret. Kalian bisa panggil ibu atau kakak juga nggak apa-apa. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang bayi baru lahir.